Podcast ini adalah ruang ngobrol santai tapi bermanfaat seputar dunia pendidikan dan kehidupan siswa. Di episode kali ini, saya akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu digital intelligence atau kecerdasan digital. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Abu Tholib dan beliau adalah pengurus cabang LP Ma'arif NU Probolinggo. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di podcast sekolah kami. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan digital intelligence dalam bahasa yang gampang sekali dipahami siswa? Sebenarnya untuk kecerdasan digital itu mudahnya adalah siswa mampu mengoptimalkan digital AI hari ini yang semuanya dekat dengan siswa dan juga mungkin guru juga. Jadi sekiranya bisa menggunakan digital itu untuk yang lebih berdampak hal-hal yang positif. Itu mungkin. Gitu Bapak. Oke. Seberapa penting Pak kecerdasan digital buat pelajar di zaman sekarang? Karena bagaimanapun siswa kita hari ini itu sangat dekat dengan dunia digital, karena akan memudahkan mereka untuk mengerjakan tugas, memudahkan mereka untuk mengerjakan proyek-proyek video, ataupun yang membuat taksasi keuangan lebih mudah untuk proyek yang skalanya untuk kewirausahaan dan lain-lainnya. Sangat dekat ya. Kalau boleh jujur, kebanyakan siswa sekarang tuh udah melek digital atau baru sekedar bisa pakai HP Pak? Beberapa siswa kami melihat ini sudah ada yang melek digital, artinya mereka sudah sangat dekat dengan dunia digital dan AI. Namun masih perlu diasah lagi sekiranya bisa memberikan hal yang positif untuk masa depan mereka. Apa sih Pak contoh perilaku cerdas digital yang bisa dilakukan siswa di sekolah? Contoh perilaku cerdasnya mungkin hari ini kalau teman-teman pengen belajar bahasa Inggris itu tidak usah harus bertemu langsung dengan native speaker, tapi bisa belajar dari AI, ataupun juga pembuatan video yang dulu sangat kompleks dan sangat sulit, hari ini dengan bantuan digital, internet, dan AI itu sangat mudah. Biasanya kan untuk branding produk siswa ataupun branding kewirausahaan dari siswa dan guru, mungkin itu ya. Sekarang banyak siswa yang aktif di media sosial Pak. Nah, itu gimana caranya biar tetap aman dan gak kebablasan gitu Pak? Oke, ini sebenarnya masuk di digital ethics ya. Karena bagaimanapun hari ini memang siswa harus paham terkait dengan digital etik ini. Tidak percaya 100% terhadap video ataupun gambar ataupun informasi yang datangnya dari internet maupun dari media sosial. Karena hari ini suara dan juga wajah dan lain-lainnya bisa dirubah semua oleh AI. Jadi memang harus paham terkait dengan digital etik juga. Ini menarik sebenarnya ya. Siswa harus berani untuk keluar dari zona nyaman juga ini. Ke depan harus belajar terkait dengan digital intelligence. Ya. Jadi menurut Bapak, apa kesalahan digital yang paling sering dilakukan oleh pelajar? Yang dilakukan oleh pelajar lebih banyak sebenarnya terlalu percaya juga kepada digital intelligence seperti AI. Kurangnya balancing antara kapan harus menggunakan AI
dan kapan harus mencoba untuk critical thinking ini ya, critical thinking dan juga problem solving. Jadi terkait dengan digital intelligence ini sangat luas sebenarnya, ada banyak aspek yang harus dibahas secara kompleks, tidak hanya AI dan siswa dan lain-lainnya, juga ada batasan-batasan yang memang harus diatur di sebuah institusi dan lain-lainnya. Ya, Pak. Kalau menurut Bapak, boleh gak sih HP dipakai untuk belajar? Saya sangat mendukung sebenarnya pemanfaatan media ataupun pemanfaatan gadget untuk pembelajaran, karena memang hari ini pembelajaran ini tidak hanya harus belajar secara textbook saja, jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian dengan dunia digital, dunia AI, dan juga harus paham juga terkait dengan digital etik dan lain-lainnya. Mungkin Bapak kayak ada batasannya nggak sih Pak, seperti apa supaya tidak jadi distraksi? Menurut saya harus ada skala prioritas ya. Jadi siswa hari ini harus punya skala prioritas. Jadi dia menggunakan HP tidak hanya sebagai konsumtif saja, tidak hanya menggunakan konsumtif saja, tapi paling tidak didekatkan dengan dunia pembelajaran mereka, didekatkan dengan target ke depan mereka, dan juga ke fokus kompetensi sama keilmuan mereka. Jadi tidak hanya habis waktu untuk scroll TikTok dan Instagram. Itu mungkin itu menurut saya sih. Kalau menurut Bapak, gimana cara menyikapi hoax atau berita palsu yang sering muncul di media sosial saat ini? Yang pertama, kita harus paham dulu pola terkait dengan hoax itu. Hoax itu rata-rata adalah sumber dari penyebarnya itu tidak melalui informasi resmi. Kalau pemerintah kan, soalnya pemerintah Kabupaten Probolinggo, berarti dia informasinya mungkin dari Kominfo, mungkin juga dari pemerintah kabupaten, bagian humas dan lain-lainnya. Jadi terkait dengan hoax, kita, siswa, guru, dan juga masyarakat harus betul-betul filtering. Jadi sebelum kita share lagi, harus betul-betul kita lihat dulu terkait dengan sumbernya, terkait dengan topik yang diangkat ini sudah betul-betul informasinya valid atau tidak. Mungkin itu ya menurut saya. Ya, Bapak pernah dengar kasus cyberbullying nggak Pak? Cyberbullying itu memang sangat marak untuk dunia pendidikan hari ini. Jadi memang harus semua elemen harus sama-sama mendukung untuk menghilangkan atau meminimalisir cyberbullying, dari orang tua, pihak sekolah, mungkin juga wali kelas, siswa sendiri, guru bimbingan konseling, mungkin juga masyarakat harus sama-sama meminimalisir dan juga memberikan edukasi yang baik terkait dengan cyberbullying. Ya Bapak. Bapak ada contoh penggunaan teknologi digital yang bisa bikin prestasi siswa meningkat nggak Pak? Contoh apa? Contoh penggunaan digital. Contoh penggunaan digital sekiranya prestasi meningkat, menurut saya hari ini siswa, masyarakat harus betul-betul fokus dulu. Kalau memang fokusnya di produk, hari ini digital intelligence atau digital literasi hari ini sudah banyak di Instagram, di TikTok, di YouTube dan lain-lainnya. Bagaimana kita memasarkan produk agar lebih diterima oleh konsumen, produknya lebih bagus secara packaging maupun dari segmentasi pelanggan, itu sudah banyak ya. Jadi harus betul-betul kita terus upgrade diri dan juga upskilling untuk terus belajar ini. Nah, Bapak, sekarang banyak siswa yang lebih ke aktif gitu di media sosial. Nah, gimana Bapak caranya memanfaatkan media sosial buat hal yang lebih produktif, bukan cuma scroll? Oke.
Sebenarnya ini kalau menurut saya ini karena saya juga sangat mencoba untuk mendalami terkait dengan dunia bisnis, juga teknologi, dan juga mendalami terkait dengan AI. Menurut saya memang harus ada times management mungkin ya. Times management, siswa harus punya times management, mana yang skala prioritas, yang nantinya memang harus ada waktu-waktu tertentu tidak menggunakan HP itu untuk fokus kepada hal yang menjadi target prioritasnya. Itu ya. Jadi menurut saya times management yang bagus menurut saya kepada siswa dan masyarakat. Mungkin Bapak ada pesan singkat untuk siswa agar bisa jadi generasi yang cerdas digital? Saya cerdas digital, menurut saya mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, science without religion is blind. Terus selanjutnya science without religion blind. Jadi intinya adalah ilmu pendidikan atau pengetahuan tanpa religi itu akan buta, sangat tidak bagus. Dan selanjutnya religius tanpa pengetahuan itu akan lumpuh. Jadi harus seimbang antara pengetahuan digital dan juga religiusnya. Jadi harus seimbang kalau menurut saya. Itu ya. Jadi apa harapan Bapak ke sekolah dalam membentuk budaya digital yang sehat? Budaya digital yang sehat, menurut saya harus memang ada kolaboratif antara pihak sekolah yang mempunyai program yang bagus terkait dengan digital intelligence, terkait dengan digital dan terapannya, dan juga peran serta masyarakat dan orang tua terpenting, dan juga siswa, bagaimana sekiranya digital intelligence ini sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, karena di SMKNU ini kan juga di bawah LP Ma'arif NU Kabupaten Probolinggo yang mempunyai aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini ya, dan juga harus punya target ke depan mungkin ya, sekiranya bagus ini. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat bermanfaat ini. Ya, semoga teman-teman mendengarkan lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi digital. Saya Fitania Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum